Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas soal standar JASO. Nggak disangka standar JASO itu ternyata lahir karena oli mobil dianggap nggak layak untuk motor. Jadi bukan karena olinya jelek kalau dipakai di mobil, tapi karena kebutuhannya berbeda. Bukan berarti mesin motor butuh lebih ekstrim daripada daripada mobil, enggak, tapi butuhnya beda. Apa yang butuh ekstrim di mobil tidak terjadi di motor. Apa yang butuh ekstrim di motor tidak terjadi di mobil. Padahal secara teknologi mungkin dari pembuatan piston macam-macam mungkin sama. Mengapa kok bisa berbeda begitu? Perbedaan terutama kok terjadi karena tuntutan standar Euro, standar irit. Jadi kalau di motor tuntutan standar ini nggak terlalu tinggi, tapi kalau di mobil tinggi. Dari sisi ekonomis juga begitu. Di motor kebutuhan untuk harga ekonomis tinggi, kalau di mobil enggak begitu. Jadi ini asalnya terjadi karena oli motor itu sebelumnya dibuat dengan mengemas ulang oli mobil, di rebranding. Oli mobil dijual sebagai oli motor. Jadi nggak usah dari konsumennya sendiri, dari pabriknya pun sudah inisiatif. Oli mobil dijual sebagai oli motor. Jadi mungkin pabrikan menganggap buat oli khusus motor itu nggak terlalu perlu ya. Jadi buatnya oli mobil. Nah, ternyata pakai PCMO, oli mobil kan namanya Passenger Car Motor Oil, PCMO. Nah, PCMO ini ternyata jadi menimbulkan efek nggak baik di mesin. Kalau yang sudah banyak kita ketahui adalah PCMO ini bikin slip kopling. Jadi oli-oli baru, terutama oli generasi baru untuk mobil itu aditifnya lebih banyak, aditif pelicinnya lebih banyak. Jadi itu tahun berapa ya? Tahun 1998. Jadi di tahun itu saja oli mobil sudah mulai bergerak ngarah ke oli yang encer. Dan encer ini butuh aditif. Efeknya oli ini punya film strength lemah, olinya lo ya. Untuk mengatasi hal itu, pabrikan pun nambahi aditif. Aditif ini bisa mengurangi, walau nggak sepenuhnya menghilangkan efek negatif karena film strength hilang. Aditif ini licin, saking licinnya bisa bikin slip kopling. Itu masalah pertama. Masalah kedua, walau licin, ada beberapa bagian komponen mesin di mana aditif ini nggak bekerja efektif, jadi nggak bikin licin.
sehingga akhirnya jadi masalah juga. Namanya gear pitting, gearnya apa, rompal, rimpil, gerak-gerak. Nah, mengapa kok sampai ini bisa terjadi? Mengapa kok sampai terlalu licin tapi kok nggak bisa melindungi? Nah, kita perlu lihat cara kerjanya oli. Zaman nggak ada aditif begitu, nggak ada aditif anti anti wear, anti aus. Zaman belum ada aditif anti wear, semua perlindungan itu ditanggung sepenuhnya oleh oli, bahan olinya. Yang menentukan dari kemampuan oli melindungi mesin dari sisi gesekan, dari hantaman macam-macam, itu adalah film strength. Sifat olinya sifat film strength. Jadi film strength ini adalah ukuran seberapa kuat oli membentuk lapisan antara dua logam yang saling bergerak. Bukan antara bukan antara besi bulat dengan besi bulat ya, atau besi bulat dengan lempengan, tapi lempengan dengan lempengan beda nih. Kalau yang besi bulat dengan lempengan atau besi bulat dengan besi bulat, itu yang diuji adalah aditif anti wear, aditif anti aus. Jadi nggak bisa disamakan. Yang jelas ini kemampuan melapisi ini dipengaruhi, kalau dari sisi lingkungannya dipengaruhi oleh tekanan, suhu, apalagi kekentalan oli. Kalau dari kekentalan oli dari sisi internalnya ya. Sisi lain adalah bahan oli. Oli yang yang murni, oli grup misalnya grup 3 plus, itu punya film strength yang lebih lemah daripada oli grup 1. Jadi ada kandungan di grup 1 yang jadi hilang setelah dimurnikan, di refinery, disuling, didistilasi ulang atau apalah, nggak tahu ya. Yang jelas oli grup 1 itu walau lebih nggak murni, punya film strength lebih tinggi. Walau nggak murni ada juga efek lain ya, misalnya lebih mudah teroksidasi. Tapi kalau dari sisi perlindungan, dari sisi kemampuan melapisi, itu oli grup 1 terbaik. Grup 2 makin berkurang, grup 3 paling rendah. Oli sintetik enggak semua. Oli sintetik ini ada yang perlindungannya lebih bagus. Jadi banyak orang salah paham. Informasinya oli sintetik itu film strength-nya paling bagus. Benar, tapi nggak semua. Jadi yang namanya oli sintetis itu macam-macam. Minim yang perlu kita ketahui adalah ada PAO, ada ester, diester atau poliester ya, terus ada PAG. Nah, yang perlindungannya paling kuat itu ada 2, yaitu ester dan PAG. Sementara itu PAO paling jelek.
dari kemampuan ini tentu kalau misalnya buat jadikan oli, kemampuan perlindungan terhadap mesin pun jadi beda. Jadi misal oli mineral yang grup 1 diencerkan, dibuat dijadikan oli mesin, itu kemampuannya akan lebih baik daripada oli PAO yang keencerannya hampir sama. Kalau dari sisi selain pakai aditif padatan, itu biasanya dengan mencampurnya dengan oli yang lebih bagus. Jadi misalnya kalau oli grup 3 plus itu diberi campuran oli grup 1, oli PAO dicampur dengan ester, atau kalau misalnya pabriknya pengen ngirit, oli PAO dicampur dengan oli grup 1. Jadi tujuannya untuk memperlicin. Kalau nggak gitu, nggak bisa. Selain perlindungan mesin kurang baik, daya larut terhadap aditif pun juga jelek. Nah, terus pabrikan oli itu kan dituntut untuk punya standar lebih tinggi. Mereka juga dituntut olinya harus awet. Oli yang lebih tahan oksidasi itu adalah oli yang sayangnya kemampuan perlindungannya justru lebih kecil. Jadi pabrik oli kan sekarang itu untuk dapat oli bagus, semi sintetik atau sintetik itu pakai oli grup 3 plus, oli hasil proses gas to liquid. Terus yang satu lagi pakai PAO. Nah, PAO ini kan daya perlindungan terhadap mesin paling jelek. Karena perlindungannya jelek, pabrikan nambahi aditif untuk membuat licin itu. Sayangnya butuh aktivasi. Aktivasinya adalah dengan panas. Jadi misalnya aditif ZDDP ya, ini aditif yang sudah lama sekali terpakai, ini aktif sekitar suhu 400 derajat gitu. Ini terjadi ketika mesin, ada komponen mesin satu dan lainnya ini saling bergesekan. Gesekan menimbulkan panas atau menimbulkan tekanan. Terus aditif ZDDP pun aktif membentuk lapisan pelindung. Lapisan pelindungnya kurang begitu kuat, tapi ya kalau di mesin aluminium yang gesekannya nggak bisa tinggi, aditifnya butuh yang aktivasinya lebih rendah seperti boron. Dengan aditif boron ini mesin aluminium jadi lebih terlindungi. Soalnya kalau pakai ZDDP kurang nggak bisa sempat aktif sebelum rompal dulu aluminiumnya. Terus untuk perlindungan yang lebih baik butuh aditif extreme pressure. Extreme pressure ini bekerjanya di suhu yang lebih tinggi lagi, 700 hingga 800 derajat Celcius. Nah, masalahnya ada beberapa komponen mesin yang modelnya bukan bergesekan. Jadi aditif yang tadi itu anti aus itu cocoknya itu mungkin seperti misalnya di dinding silinder, di
piston, di noken as, yang semua komponennya itu saling bergesekan satu sama lain secara terus menerus. Jadi antaranya piston dengan dinding silinder itu kan gesekan terus. Nah itu kan pasti akan menimbulkan panas. Begitu sudah panas, aktivasi terlindungi, sudah gesekannya jadi minim. Selain itu di noken as, noken asnya gerak terus bagian pelatuk atau apanya itu nempel ke noken as, digesek-gesek timbul panas, akhirnya ya terbentuk lapisan anti aus. Nah, tapi ada komponen yang nggak bisa seperti itu. Yang disebutkan adalah gear. Gear ini modelnya menghantam jedak gitu kan, menghantam satu sama lain loh. Permukaan yang terkena juga pindah-pindah, soalnya gear itu kan bergerak. Nah aditif seperti ini rupanya nggak efektif. Gear butuh film strength yang bagus, butuhnya oli yang kekentalannya memadai. Selain kekentalan memadai juga butuh bahan yang film strength-nya kuat. Nah ini jadi masalah, dan akhirnya timbul yaitu namanya gear pitting. Nah oleh karena itu Jaso pun akhirnya bikin standar. Cuma entah mengapa gear pittingnya ini nggak dites ya. Yang dites itu shear stability, stabilitas oli, kemampuan oli untuk tetap kental walau dikocok-kocok, walau dipergunakan. Jadi yang namanya oli itu sekarang kan dituntut untuk punya viscosity index tinggi, sehingga pada suhu rendah nggak terlalu encer, pada suhu tinggi nggak terlalu kental. Pabrik ini mengatasi ini dengan menambahkan cairan viscosity index improver banyak, antara 15-30% kalau nggak salah. Masalahnya cairan ini punya sifat nggak tahan dikocok-kocok. Kalau dikocok-kocok jadi kecil lagi. Tapi kualitasnya macam-macam loh ya. Ada yang stabil, maksudnya stabil itu tahan terhadap kocokan, ada yang enggak. Nah dengan stir stability ini kita bisa tahu, bisa jadi ngerti berapa kemampuan dari oli tersebut terhadap kocokan. Yang bagus itu adalah oli yang kekentalannya nggak banyak berubah. Tapi ya seperti itu nggak mungkin. Oli yang encer itu shear stability-nya jelek. Nah di Jaso disyaratkan oli harus punya shear stability minim 9 untuk yang belakangnya 30, minim 12 untuk yang belakangnya 40, minim 15 untuk yang belakangnya 50. Selain dari stability juga ada klasifikasi ya.
bukan gugur atau enggaknya. Klasifikasi berdasarkan daya licinnya. Jadi klasifikasi dilakukan terhadap seberapa banyak oli ini memengaruhi friksi, terutama friksi antara kampas kopling ya. Jadi kalau licin sekali dikategorikan MB, kalau nggak terlalu licin MA1, kalau bisa kopling tetap jalan dikategorikan MA2. Tapi ingat, standar JASO ini ya menentukan kualitas oli. Mungkin banyak yang salah ya ngomong kalau motor olinya harus JASO MB, motor matic olinya harus JASO MB. Kalau motor sport harus pakai JASO MA2. Kalau motor sportnya iya, karena kebutuhan dari kampas koplingnya MA2, artinya yang nggak terlalu licin-licin banget. Nah kalau yang MB ini kita perlu tanya dulu. Memang untuk motor butuhnya JASO MB, tapi apa kualitas olinya sudah cukup baik untuk pemakaian di motor matic? Nah ini yang sering nggak dipertimbangkan. Oli yang baik itu kan bikin mesin senyap, dibuat kencang enak, dibuat macet-macetan nggak berisik. Nah gitu kan ciri oli kalau perlindungannya baik. Oli yang bikin suara mesin berisik karena olinya oli jelek. JASO MB itu enggak bukan kualitas, bukan indikator kualitas. Sudah ada label JASO MB, sudah dapat sudah dicantumkan di daftar JASO MB, itu enggak berarti olinya itu beneran cocok untuk motor matic. Jadi yang namanya kualitas oli itu kan banyak. Nah, oli uji lolos uji JASO MB itu kan berarti olinya bagus, dan itu juga sudah ditulis di dokumen resminya JASO, bahkan ada peringatan. Pabrik oli sales marketing yang jual langsung konsumen nggak boleh menggunakan menggunakan lulusnya JASO MA, JASO MB atau apapun itu sebagai penunjuk kualitas oli, bukan bukti bahwa JASO itu ngasih rekomendasi oli tersebut. Enggak. Jadi JASO itu hanya menguji dari klasifikasi saja. Itu bukan JASO itu bukan tanda bahwa oli itu beneran layak, beneran bagus. Tapi aja sekedar klasifikasi saja. Ada JASO bukan jaminan olinya bagus. Jadi kalau misalnya kita pakai oli JASO MB, nggak dijamin mesinnya baik, nggak dijamin mesinnya awet. Dari pengujinya sendiri juga sulit tentunya, karena yang namanya mesin beda-beda. Mesin 4 silinder, mesin 2 silinder, mesin 1 silinder beda. Mesin sport sama mesin touring sama mesin ekonomi, mesin entry level beda. Beda dari presisi, beda dari bahan pembuatan, beda dari coating, dari pelapisan, dan seterusnya.
Jadi kita nggak bisa oli motor harus jaso MA, jaso MP. Kita juga harus perhatikan apa benar oli tersebut beneran bagus kalau dipakai. Terus gimana kalau misalnya pingin pakai oli mobil di motor? Yaitu tadi ada beberapa komponen mesin yang menggantungkan pada film strength, bukan pada aditif. Sementara itu oli mobil ada yang terlalu menggantungkan pada aditif dan mempunyai film strength yang lemah, olinya, bahan olinya. Menurut penulis ya kita coba cari yang melindungi mesin lebih baik lah. Namanya perlindungan yang butuh aktivasi itu kan nggak maksimal. Soalnya kalau belum aktif ya nggak melindungi. Jadi ya sebaiknya hindari aja oli-oli encer sekali gitu. Walau mungkin mesinnya halus, tapi coba amati itu halusnya kapan. Apa waktu di starter sudah halus banget, atau sudah jalan baru halus? Itu perhatikan. Terus mengapa kok penulis merekomendasikan oli PCMO seperti Fastron Techno atau Mesran Super? Karena oli yang perlu penulis rekomendasikan kekentalannya masih cukup. Jadi bukan oli yang terlalu encer. Kekentalan yang penulis rekomendasikan kan 10W40 dan 15W50, atau kalau Mesran Super 20W50. Dari kekentalan itu aja udah cukup. Apalagi penulis juga sudah pakai minyak goreng, ya makin mantap lagi lah. Dan selain itu oli Fastron Techno dan Mesran Super itu menurut penulis bukan oli yang dijubeli aditif. Aditifnya enggak terlalu banyak lah. Tahu dari mana itu? Ya dari suara knalpot. Oli yang mengandung banyak aditif itu spasnya, sulfated asnya itu tinggi. Kalau sulfated asnya tinggi itu berarti kerak di pembakaran lebih tinggi. Kalau kerak pembakaran lebih tinggi itu ngefek ke tegas atau tidak tegasnya ke suara knalpot. Nah, penulis sudah sering ganti-ganti oli ya, dan sering penulis ya selalu kalau misalnya penulis pakai oli khusus matic, oli yang aditifnya banyak, oli aditif extreme pressure-nya, aditif molybdenumnya banyak, itu pasti suara knalpot jadi nggak tegas lagi, nggak enak lah. Ya oleh karena itu penulis jadi menghindari pakai oli matic. Yang pertama, menurut penulis terlalu encer. Yang kedua, aditifnya ngurangi tenaga. Yang ketiga, penulis lebih mementingkan keawetan mesin. Yang keempat, oli terlalu encer itu dibuat akselerasi nggak enak, tetap aja lambat. Yang kelima, oli encer itu kalau kalau pagi-pagi mesin baru dinyalakan itu suara mesinnya cenderung lebih kasar. Terus ya yang terakhir ya ini, karena dari standar JASU ternyata nggak suka dengan oli yang mengandalkan aditif, nggak suka dengan oli yang bahan olinya sendiri kemampuannya jelek. Jadi penulis
nggak maniak pakai oli PAO. Percuma pakai oli PAO kalau kandungan esternya nggak tinggi. Sayangnya kita nggak tahu apa oli PAO tersebut pakai ester atau tidak. Kita nggak tahu apa seberapa banyak kandungan atau konsentrasi ester yang dipergunakan. Ya sudahlah wis. Yang jelas penulis sarankan ya pakai apapun itu, coba bandingkan. Nah, misalnya takut deh dengan rekomendasi penulis, coba bandingkan dengan Fastron Techno 10W40 oli yang sekarang dipakai ini. Perhatikan keawetannya. Kira-kira setelah 1000 km apa masih halus suara mesinnya. Jangan ragu-ragu ganti oli, tak peduli itu rekomendasi bengkel atau enggak. Ya wis lah, begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.